hari kedua-dua dari 30 hari challenge jadi pria yang lebih baik. Dan seperti biasa, buat yang belum kenal, kenalin nama saya Yeska Wijaya. Saya bapak-bapak biasa yang pengen meningkatkan dirinya dalam 3 hal. Yaitu pertama, jadi pria yang lebih baik yang bisa mencerminkan Bapak di surga. Kedua, jadi konten kreator yang lebih baik, ngelatih ngomong lebih baik, lebih fluent, lebih jelas juga, punya tatapan kamera dan sejenisnya. Dan yang ketiga, pengen jadi insurance businessman yang lebih baik. Nah, hari ini dan video ini tuh ngebahas soal apa aja sih yang saya udah pelajarin tentang 3 hal tadi, dan saya pengen sharing aja, siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang lagi kebetulan nonton video saya nggak tahu nyangkut dari mana gitu kan. Nah, hari ini tuh saya belajar yang pertama, nggak usah takut. Jadi seperti biasa saya selalu renungan pagi-pagi, dan renungan pagi ini tuh ngebahas tentang Tuhan Yesus yang tidur di tengah-tengah badai. Di saat semua murid-muridnya ada pada panik, terus Tuhan cuma keluar nangin badai, terus ngomong, jangan takut, kalian yang imannya kecil. Dan dari situ saya juga belajar gitu, ngadepin hidup nggak perlu takut, apalagi hidup yang memang sudah diserahkan gitu ya ke Tuhan gitu. Karena kondisinya kan Tuhan lagi tidur tuh di buritan kapal. Buritan kapal kan tuh tempat intinya kapal yang biasanya ada setirnya gitu kan. Nah, kalau Tuhan udah kasarnya pegang kendali di hidup kamu, kenapa harus panik? Kenapa harus stres? Kenapa harus takut? Itu jujur yang sangat jadi penghalang saya gitu, terutama di bidang asuransi ya. Karena saya orangnya introvert, mungkin kelihatan di depan kamera nih ngomong terus menerus, tapi kalau aslinya saya tipikal orangnya malu untuk buka omongan, takut ditolak. Ya zaman SMA saya juga, SD, SMP, SMA temen saya dikit, kuliah apalagi dikit juga. Sekarang sampai detik ini temen saya bisa dihitung pakai jari, dan itu pun juga nggak komunikasi tiap hari. Jadi ya kalau ditanya punya teman dekat apa enggak, jawabannya istri doang satu. Dan yang halangin saya itu adalah ketakutan seperti itu. Saya takut ditolak, saya takut saya salah ngomong, saya takut saya nyakitin hati orang gitu. Semua ketakutan itu justru malah membatasi diri saya untuk jadi diri saya yang lebih baik gitu. Kita ya sejak kecil kan belajar jalan aja kan jatuh gitu. Untungnya anak kecil nggak takut jatuh ya. Makanya mereka terus menerus mau dan bisa akhirnya juga berjalan gitu. Dan kalau kita berhenti hanya karena kita takut sama apapun outcome jelek yang ada di kepala kita, ya kita nggak akan pernah maju gitu. Dan Myron Golden tuh kasih definisi ketakutan tuh cocok banget gitu. Bagi dia yang saya tadi sebutin itu bukan ketakutan, tapi itu kecemasan. Karena kalau ketakutan definisinya adalah ada bahaya di depan mata gitu. Kalau misalnya saya di depan matanya ada singa lepas gitu, nah itu saya takut. Kata-kata yang cocok itu katanya takut gitu. Tapi kalau saya nggak berani ke kebun binatang karena takut binatangnya lepas, itu bukan ketakutan tapi kecemasan. Nah, yang harus ditanganin sama kita itu adalah kecemasan ini gitu. Kecemasan itu karena bertentangan banget sama yang namanya iman. Kenapa sih ngomongnya begitu? Karena dua-duanya itu dasarnya sama, yaitu mempercayai sesuatu. Iman mempercayai sesuatu yang baik yang udah Tuhan janjikan buat diri kita. Kecemasan percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan
Setelah saya tahu definisi ini, banyak banget perubahan di hidup saya gitu. Saya nggak mau lagi merasa cemas dalam menghadapi sesuatu. Walaupun pada kenyataannya memang banyak masih kecemasan yang ada gitu, nyata gitu, deg-degan, gugup segala macam. Itu bukti kalau saya memang belum 100% bisa nggak cemas hidupnya. Tapi dengan kita sadar dan kita punya niatan untuk memperbaiki kecemasan kita, itu udah one step ahead dibanding kita terus-menerus merasa bahwa kecemasan kita itu adalah rasa takut. Jadi kita harus tahu ya, kita harus bisa bedain mana takut dan mana kecemasan. Dan kecemasan itu sesuatu yang kemungkinannya kecil untuk terjadi. Mungkin terjadi, tapi nggak semua kecemasan kita itu akan terjadi gitu. Dan apa yang kita pikirkan di otak kita itu sama kayak kita naruh program ke komputer kita gitu. Kalau yang kita taruh produk-produknya jelek, otomatis nanti yang dihasilkan sama komputernya ya pasti hasilnya jelek juga gitu. Anggap aja kayak kamu nyuruh komputer kamu untuk ngeprint gambar gitu. Kalau gambarnya jelek yang kamu taruh di komputer, otomatis hasil printnya juga jelek. Nah, makanya penting buat kita untuk punya iman. Percaya bahwa hal-hal baik, janji-janji Tuhan, itu akan terjadi sama hidup kita. Dan saya percaya lewat konten, lewat asuransi, lewat saya pengen jadi lebih baik, janji Tuhan tuh digenapin sedikit demi sedikit gitu. Saya sadar apa yang saya lakukan ini masih dalam progres. Tapi seperti yang saya bilang juga 3-4 hari yang lalu, kekristenan itu adalah jatuh bangun terus menerus sampai kita sampai ke surga gitu. Dan proses jatuh bangun ini proses terus menerus belajar. Dulu saya ngerasa, oh ya udah, setelah saya lulus kuliah saya nggak perlu belajar lagi. Nyatanya sangat salah. Pendidikan formalnya berhenti sampai kuliah. Tapi saya justru malah lebih banyak belajar setelah saya keluar dari kuliah, setelah saya masuk ke dunia kerja. Umur 23 tuh saya baru benar-benar ngerasa saya benar-benar belajar gitu. Dulu yang saya lakukan cuma menghafal. Dulu yang saya lakukan cuma dapat pengetahuan, tapi nggak dapat pengertian dan nggak dapat kebijaksanaan. Level-levelnya tuh dari situ tuh. Jadi kamu tahu dulu, terus kamu ngerti, baru kamu bisa bijak. Penting tuh buat kalian juga tanemin ke diri kalian gitu. Selama saya masih belum dapat hikmatnya, berarti perjalanannya belum selesai. Dan setelah saya dapetin hikmat, perjalanannya juga belum selesai. Karena hikmat yang satu akan berkesinambungan dengan hikmat yang lain, dan begitu. Makanya penting banget buat kalian selalu tanamin ke otak kalian bahwa di saat saya berhenti belajar, disitulah saatnya saya berhenti hidup. Karena belajar itu hasilnya adalah pertumbuhan. Dan kalau kamu berhenti bertumbuh, otomatis ya apa sih yang berhenti bertumbuh? Cuma 2 hal gitu. Dalam kondisi kamu jadi biji atau kamu kondisi mati. Dan kita harus sadar gitu. Oh, kalau dalam kondisi biji, saya juga harus tahu gitu. Talenta-talenta yang Tuhan taruh di dalam diri saya itu cuma perlu saya sadari dan cuma perlu saya niatin, dikasih air, dipupuk tiap hari, dijadiin habit supaya nantinya saya bisa menikmati buahnya. Dan konsep ini berlaku buat semuanya gitu. Baik dari
pribadi yang pengen jadi lebih baik, pengen bikin konten juga yang lebih baik, dan juga pengen jadi insurance businessman yang lebih baik. Ini juga yang harus nantinya saya turunin ke tim saya. Ini juga yang harus saya berikan di konten-konten saya gitu. Banyak yang perlu dikejar, banyak yang perlu ditingkatkan. Tapi percaya deh, selama dengan Tuhan semua itu dijalanin, semua itu pasti akan berhasil nantinya. Sama seperti yang Tuhan tulis di Mazmur 1 gitu. Renungin firman-Nya tiap hari, hidup berjalan dengan Tuhan, lakuin firman-Nya, maka kamu akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang gak akan gugur daunnya dan akan berbuah, dan apapun yang diperbuatnya berhasil gitu. Jadi buat kalian yang lagi hilang, lagi kurang semangat, ingat, perasaan itu justru tanda kamu lagi menuju kesuksesan. Ibarat katanya kamu lagi usaha nyari air gitu. Akak-akak kamu lagi kamu paksa untuk bekerja sebisa mungkin untuk mencari ilmu, mencari dasar, mencari nutrisi, supaya nantinya kamu bisa menghasilkan buah. Jadi apa yang kamu rasa buruk, ternyata itu sesuatu yang baik gitu. Cara pandang kita yang harus kita perbaiki supaya hal-hal buruk atau pikiran-pikiran buruk yang menghantui kita bisa kita maksimalkan, dan nantinya bisa jadi bahan bakar kita untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Saya harap kalian terbantu lah video ini, dan ya itu aja yang saya pelajari sepanjang hari ini. Semoga kalian terbantu juga. Kalau ada yang pengen dikomenin, ngobrol-ngobrol yuk di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Rizky Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.